Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Saya absen dulu ya. Ini sepertinya sudah datang semua ya. Ini ya, ada 14. Oke, berarti alhamdulillah sudah masuk semua. Oke, hari ini kita masih di pembelajaran untuk basis data ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, masih ada yang ingat untuk materi yang minggu lalu? Masih ada yang ingat barangkali? Saya ingat, Bu. Iya. Saya ingat, Bu. Iya. Apa materi minggu kemarin? Minggu lalu kita belajar normalisasi basis data, Bu. Iya. Apa itu normalisasi basis data? Masih ingat? Masih, Bu. Yaitu pendekatan sistem untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar dapat bekerja dengan optimal. Iya. Itu, Bu, saya masih ingat ya, Bu. Sip, pintar ya. Oke, jadi materi kemarin ya untuk normalisasi basis data itu untuk meminimalisir adanya redundansi data. Ada yang ini tujuannya normalisasi basis data kemarin untuk apa? Ada yang masih ingat juga? Menghindari. Iya. Siapa tadi? Marni? Marni atau Wendy? Bu, Wendy. Oh iya. Wendy, Bu. Silakan. Menghindari terjadinya berbagai anomali data dan tidak konsistennya data itu sendiri. Iya. Jadi normalisasi basis data itu tujuannya biar tidak terjadi anomali data dan ketidakkonsistenan data, ya seperti itu. Oke, sedikit merefresh materi yang kemarin ya. Untuk hari ini kita masuk ke materi. Sebentar, saya share dulu. DDL, DCL dan DML. Cuma karena ini materinya itu terlalu banyak, jadi hari ini, khusus hari ini, untuk ini pertemuan pertama, kita pelajari untuk yang DDL terlebih dahulu. Oke ya, untuk gambar ini ya, digambarkan bahwa untuk perintah kelompok yang di DDL, DML, dan DCL yang akan kita pelajari hari ini dan dua pertemuan yang akan datang, itu intinya ya kalau di dunia nyata itu seperti yang di tampilan itu menyeleksi ya itu bisa dibaca ya, select from word where someone like you ya. Jadi ini besok ya kalau anak-anakku sudah dewasa semuanya mungkin barangkali besok pasti akan mencari pendamping hidup. Nah itu salah satunya sebenarnya menerapkan yang namanya DDL, DML dan DCL ya, diantaranya itu ya kalau kita mau mencontohkan untuk di dunia nyata yang benar-benar nyata ya di kehidupan kita besok. Oke, terus untuk kompetensi dan tujuannya itu yang pertama yaitu langsung ya peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang DDL, DML dan DCL. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL. Kemudian peserta didik mampu menggunakan daftar kelompok perintah dalam DDL, DML, dan DCL. Ya, sebelum kita lanjut, kita masuk ke pengertian MySQL dulu ya. Jadi, dibaca ya, SQL kepanjangannya itu, kemudian SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam software database management system ya. Itu kemudian MySQL didasarkan pada
model client server, ya. Kemudian inti dari MySQL adalah server MySQL. Jadi yang menangani ya semua instruksi atau perintah dalam database. Oke, lanjut. Untuk kelompok di SQL, kelompokkan menjadi 3 ya yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu DDL atau Data Definition. Kemudian yang ketiga yaitu DCL atau Data Control Language. Oke, kemudian untuk yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang DDL ya. Dari namanya aja sudah kelihatan ya, Data Definition Language ya. Pasti fungsinya untuk mendefinisikan ya. Jadi memang sesuai dengan namanya ya. Jadi kelompok perintah yang ada di DDL ini itu fungsinya untuk mendefinisikan atribut basis data ya. Tabel, kemudian kolomnya, kemudian batasan-batasan atribut yang akan dibuat pada database yang akan kita buat nanti ya. Kemudian kelompok perintah DCL sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu create, ya. Create berarti membuat ya. Nah, kita ambil semua bahasa Inggris ya. Jadi ini fungsinya nanti untuk membuat database. Bisa juga digunakan untuk membuat tabel perintahnya. Dan nanti tinggal disesuaikan untuk atribut-atribut yang akan dibuat untuk basis datanya tadi atau untuk tabelnya. Kemudian yang kedua yaitu ada alter. Alter itu untuk merubah struktur tabel, ya. Nah, misalkan suatu saat anak-anakku membuat suatu tabel, dilalahnya ya. Ternyata itu kelewatan. Ada satu kolom yang belum dibuat ya, itu nanti kita bisa menyusulkan, ya, menyusuli atau merubah struktur tabel yang sudah kita buat tadi dengan perintah alter. Nah, kemudian yang terakhir yaitu drop. Drop itu untuk menghapus database, ya, itu. Oke, nah untuk tugasnya hari ini ya, kita mengerjakan KPD, tapi nanti saya contohkan dulu untuk pengerjaannya. Untuk penilaian nanti Ibu akan ambil dari pengetahuan ya, dari nanti ada tes urean, sudah ada di LKPD, kemudian sama tes unjuk kerjanya. Jadi anak-anakku nanti membuat praktek membuat database ya, walaupun nggak harus komplit, yang penting anak-anakku bisa mempraktekkan untuk menggunakan perintah yang ada di DDL tadi, ya, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan untuk tugas hari ini? Nggak ada ya? Oke ya, sebelum kita membuat database, ya, pertama-tama kita harus mengaktifkan, ya, tools atau software database yang akan kita buat nanti. Yang pertama ya, mungkin secara dalamnya kita pelajari besok ya untuk instalasi softwarenya. Yang jelas di komputer anak-anak itu semua sudah terinstal ya, karena kita tiap hari komputernya sudah dipakai untuk pembelajaran juga. Jadi anak-anakku nanti tinggal mengaktifkan exam ya yang ada di komputer kalian, kemudian dikonfigurasikan ya caranya, yaitu tinggal di start pada Apache dan MySQL-nya. Kelihatan ya? Belum, Bu. Belum. Gelap, Masih Bu. Belum, Bu, gelap. Udah, Bu. Sudah? Oke. Ya. Ya. Udah, Bu. Oke, jadi tadi setelah kita mengaktifkan examnya ya, itu untuk langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasikan. Caranya tinggal diklik di Apache sama MySQL-nya di start-nya ini.
ya, satu-satu. Oke, kalau sudah bisa kita minimize. Terus juga untuk comment prompt-nya, ya, tinggal dicari. Kelihatan ya? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini kita ambil mengingat-ingat ya perintah dulu berbasis teks ya, kalau masih ingat ya, sambil diingat-ingat. Oke, kita masuk ke drive yang sebelumnya, ke order user, kemudian kemudian kita masuk ke CD sum-nya. Oke, kalau sudah kita ketikkan CD MySQL. Enter, kita sudah masuk ke MySQL-nya, kemudian CD bin. Oke, kalau sudah, kita masukkan dulu. Ini besok akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya, untuk akses dan username-nya ya. Oke, kalau seperti ini berarti kita sudah masuk ke ini ya, MariaDB ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa untuk memulai membuat database-nya. Oke, sesuai dengan perintah yang ada dan di bahan ajar atau di LKPD, itu sebenarnya sudah ada contohnya. Bu Siti contohkan satu kali aja ya. Untuk membuat database itu sangat mudah sekali ya. Cukup memasukkan perintah tadi apa? Create. Kemudian database. Nah, terus tinggal database-nya itu mau kita namai apa? Ya, misalkan kita namai apa ya? Sekolah. Apa? Sekolah kita aja ya buat contoh ya. Nah, itu nanti kita tinggal tuliskan seperti itu untuk perintahnya, create database sekolah, kemudian diakhiri dengan titik koma, terus kita enter. Nah, query oke, berarti ini sudah berhasil. Nah, untuk mengecek ya, mengecek database-nya yang kita buat ini tadi beneran ada berhasil atau tidak, kita bisa cek dengan database. Ya, tadi. Nah, tadi kita sudah membuat create database sekolah ya, dan setelah kita cek dengan perintah show database, nah di sini sudah tampil seluruh database yang ada ya. Nah, ini yang kita buat barusan. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku silakan mencoba mengerjakan tugas sesuai yang ada di LKPD untuk mempraktekkan 3 perintah yang ada di DL tadi. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan boleh dinyalakan komputernya untuk mengerjakan tugasnya. Waktunya 5 menit ya. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanya aja. Mbak Yuli, sudah belum Mbak Yuli? Iya, jangan lupa juga mengerjakan untuk tes pengetahuannya. Ya, ada soal uraian, kemudian untuk praktikumnya juga. Koko? Bu Siti, saya udah, Bu. Iya. Bu Siti, saya udah yang esai, Bu. Oh iya. Oke, Saya silakan bacakan ya, Bu. Benar nih. Saya baca ya, Bu. Iya, silakan. Ya, soalnya jelaskan mengenai Data Definition Language atau DDL.
DDL adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut database, table, atribut atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antara table. Benar nggak, Bu? Iya, iya betul sekali. Pinter Mbak Marni. Udah cantik, pinter lagi. Aduh. Terima kasih, Ada lagi? Bu. Ya, ada lagi? Untuk yang ini soal uraiannya, ada yang sudah? Saya, Bu. Iya. Nomor 2 ya, Bu. Iya, silakan Mas Koko. 3 kelompok perintah DDL beserta fungsinya. Tadi dari yang Ibu jelasin itu ada 3, Bu. Yang pertama, Iya. create. Fungsinya untuk menciptakan atau membuat tabel. Kemudian alter, untuk mengubah struktur tabel. Kemudian drop, fungsinya untuk menghapus tabel ataupun indeks. Benar nggak, Bu? Iya, benar. Cuma tadi kelewatan ya, untuk yang create tadi juga untuk membuat database ya, Mas Koko ya. Oh iya, buat database juga, Ibu ya? Iya. Oke, untuk tes ureanya sudah, ada yang sudah selesai untuk prakteknya? Iya, Mas Fuad, sudah? Ya, saya Bu, sudah. Iya. Boleh ditampilkan kalau sudah selesai? Di Oke. LKPD-nya aja nggak apa-apa, di LKPD-nya nggak apa-apa. Di LKPD-nya ya? Iya. Jadi menampilkan perintah atau sintaks sama screenshot hasil pembuatannya ya. Tadi kan disuruh membuat yang pertama membuat database dengan nama penjualan. Silakan Mas Fuad. Ya Bu, bentar. Ini saya tampilin dulu. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Kira-kira seperti ini. Bener nggak ya, Bu? Iya, coba dibaca Mas untuk sintaknya. Perintahnya membuat database penjualan. Di sini ada Mbak Dirabe dari atas ya? Iya, dari perintah create-nya. Iya, database penjualan. Ada, terus di bawahnya ada query oke. One row affected ya sekian gitu. Ya, itu berarti untuk pembuatan database-nya sudah berhasil. Query oke ya. Oh, begini tuh Bu. Kalau udah ada oke-nya berarti kita betul berhasil gitu. Iya. Terus di bawahnya itu sudah tampil juga ya. Setelah dicek ternyata untuk tabel yang Mas Fuad buat penjualan sudah ada ya itu. Iya. Iya. Oke, Mas Fuad, terima kasih. Ada lagi yang sudah untuk membuat tabel ya di perintah untuk praktikum nomor 2? Ada yang sudah mungkin? Silahkan. Membuat tabel pembeli. Ya. Ada 4 kolom ya. Perintah tadi apa? Create. Kemudian database. Nah, terus tinggal database-nya itu mau kita namai apa? Ya, misalkan kita namai apa ya? Sekolah. Apa? Sekolah kita aja ya buat contoh ya. Nah, itu nanti kita tinggal tuliskan seperti itu untuk perintahnya create database sekolah, kemudian diakhiri dengan titik koma, terus kita enter. Nah, query oke, berarti ini sudah berhasil. Nah, untuk mengecek ya, mengecek database-nya yang kita buat ini tadi beneran ada berhasil atau tidak, kita bisa cek dengan database.
Gimana tadi? Nah, tadi kita sudah membuat create database sekolah ya, dan setelah kita cek dengan perintah show database, nah di sini sudah tampil seluruh database yang ada ya. Nah, ini yang kita buat barusan. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku silakan mencoba mengerjakan tugas sesuai yang ada di LKPD untuk mempraktekkan 3 perintah yang ada di DL tadi. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan boleh dinyalakan komputernya untuk mengerjakan tugasnya. Waktunya 5 menit ya. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanya aja. Waktunya 5 menit. Mbak Yuli, sudah belum Mbak Yuli? Iya, jangan lupa juga mengerjakan untuk tes pengetahuannya. Ya, ada soal uraian, kemudian untuk praktikumnya juga. Koko? Bu Switi, saya udah, Bu. Iya? Bu Switi, saya udah yang esai, Bu. Oh iya. Oke, Saya silakan bacakan ya, Bu. dibaca, Mbak Marni. Saya baca ya, Bu. Iya, silakan. Ya, soalnya jelaskan mengenai Data Definition Language atau DDL. DDL adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut database, table, atribut atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antara table. Benar nggak, Bu? Iya. Iya, betul sekali. Pinter, Mbak Marni. Udah cantik, pinter lagi. Aduh. Terima kasih, Ada lagi? Bu. Ya, ada lagi? Untuk yang ini soal uraiannya, ada yang sudah? Saya, Bu. Iya. Nomor 2 ya, Bu. Iya, silakan Mas Koko. 3 kelompok perintah DDL beserta fungsinya. Tadi dari yang Ibu jelasin itu ada 3, Bu. Yang pertama, Iya. create. Fungsinya untuk menciptakan atau membuat tabel. Kemudian alter, untuk mengubah struktur tabel. Kemudian drop, fungsinya untuk menghapus tabel ataupun indeks. Benar nggak, Bu? Iya, benar. Cuma tadi kelewatan ya, untuk yang create tadi juga untuk membuat database ya, Mas Koko ya. Oh iya, buat database juga Ibu ya? Iya. Oke, untuk tes ureanya sudah, ada yang sudah selesai untuk prakteknya? Iya, Mas Fuad, sudah? Ya, saya Bu, sudah. Iya. Boleh ditampilkan kalau sudah selesai? Di Oke. LKPD-nya aja nggak apa-apa, di LKPD-nya nggak apa-apa. Di LKPD-nya ya. Iya. Jadi menampilkan perintah atau sintaks sama screenshot hasil pembuatannya ya. Tadi kan disuruh membuat yang pertama membuat database dengan nama penjualan. Silakan Mas Fuad. Ya Bu, bentar. Ini saya tampilin dulu.
Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Kira-kira seperti ini. Bener nggak ya, Bu? Iya, coba dibaca Mas untuk sintaknya. Perintahnya membuat database penjualan. Di sini ada Mbak B dari atas ya. Iya, dari perintah create-nya. Iya, database penjualan. Ada, terus di bawahnya ada query oke. One row affected ya sekian gitu. Ya, itu berarti untuk pembuatan database-nya sudah berhasil. Query oke ya. Oh, begini tuh, Bu. Kalau udah ada oke-nya berarti kita betul berhasil gitu. Iya. Terus di bawahnya itu sudah tampil juga ya. Setelah dicek, ternyata untuk tabel yang Mas Fuad buat penjualan sudah ada ya itu. Iya. Iya. Oke, Mas Fuad, terima kasih. Ada lagi yang sudah untuk membuat tabel ya di perintah untuk praktikum nomor 2. Ada yang sudah mungkin? Silahkan. Membuat tabel pembeli. Ya. Ada 4 kolom ya. Tiga kelompok perintah DDL beserta fungsinya. Tadi dari yang Ibu jelasin itu ada 3, Bu. Yang pertama, create. Fungsinya untuk menciptakan atau membuat tabel. Kemudian alter, untuk mengubah struktur tabel. Kemudian drop, fungsinya untuk menghapus tabel ataupun indeks. Benar nggak, Bu? Iya, benar. Cuma tadi kelewatan ya, untuk yang create tadi juga untuk membuat database ya, Mas Koko ya. Oh iya, buat database juga Ibu ya? Iya. Oke, untuk tes ureanya sudah, ada yang sudah selesai untuk prakteknya? Iya, Mas Fuad, sudah? Ya, saya Bu, sudah. Iya. Boleh ditampilkan kalau sudah selesai? Di LKPD-nya aja nggak apa-apa, di LKPD-nya nggak apa-apa. Di LKPD-nya ya? Iya. Jadi menampilkan perintah atau sintaks sama screenshot hasil pembuatannya ya. Tadi kan disuruh membuat yang pertama membuat database dengan nama penjualan. Silakan Mas Fuad. Ya Bu, bentar. Ini saya tampilin dulu. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Kira-kira seperti ini. Bener nggak ya, Bu? Iya, coba dibaca Mas untuk sintaknya. Perintahnya membuat database penjualan. Di sini ada Mbak B dari atas ya? Iya, dari perintah create-nya. Iya, database penjualan. Ada, terus di bawahnya ada query oke. One row affected ya sekian gitu. Ya, itu berarti untuk pembuatan database-nya sudah berhasil. Query oke ya. Oh, begini tuh, Bu. Kalau udah ada oke-nya berarti kita betul berhasil gitu. Iya. Terus di bawahnya itu sudah tampil juga ya. Setelah dicek, ternyata untuk tabel yang Mas Fuad buat penjualan sudah ada ya itu. Iya. Iya. Oke, Mas Fuad, terima kasih. Ada lagi yang sudah untuk membuat tabel ya di perintah untuk praktikum nomor 2. Ada yang sudah mungkin? Silahkan. Membuat tabel pembeli. Ya. Ada 4 kolom ya. Mas Wendy, sudah belum Mas Wendy? Ya Bu, bentar lagi Bu. Oh iya. Mas Jika, sudah belum Mas Jika?
Belum, Bu, masih proses. Oh ya. Oke, ditunggu. Mbak Aning, sudah belum Mbak Aning? Belum, Bu. Iya. Kerjakan. Oke, ini Mas Wendy sudah. Oke, Mas Wendy silahkan untuk nomor 2 ya, yang B, membuat tabel pembeli. Silahkan dipresentasikan Iya. hasilnya. Dibesarkan Mas, tampilannya Mas. Ini membuat tabel Lebih besar pembeli lagi bisa? Lebih besar lagi sedikit? kurang besar ya. Iya. Belum dikasih makan. Iya. Makan dulu lo. Iya. Belum makan dari pagi. Puasa. Iya. Kita create tabel pembeli udah besar belum, Bu? Karena puasa dia itu. Iya. Create tabel pembeli terus ID in not now auto increment primary key. Terus Iya. nama ID. Ya, variabel karakternya 30 not null. Oke. Karakter nomor telepon database terus markernya 14 query oke. Oke, berarti berhasil ya Mas ya. Gitu ya. Terus yang bawahnya itu tampilan dari Tabel. tabelnya ya. Cara menampilkannya juga benar ya. Jadi dengan menggunakan perintah describe. Describe pembeli. Jadi menampilkan tabel pembeli yang baru saja kita buat dan ternyata strukturnya benar sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi dengan perintah create. Ya, ada kolom ID pembeli, ada nama pembeli, kemudian ada jika ya, bukan Mas Wawan jika ya, tapi jenis kelamin itu ya. Kemudian ada nomor telepon. Oke, yang ini yang terakhir mungkin ya, untuk drop mungkin prakteknya kita besok ya, karena nanti kalau tahu-tahu nanti kita praktek untuk drop menghapus basis data nanti nggak sih praktek ya. Besok praktek dropnya yang di belakang. Untuk yang alter ada yang bisa, ada yang sudah bisa alter? Nah, Bu, bisa, Bu. Oh iya, silakan, Mas Koko. Silakan ditampilkan Mas, biar teman-temannya tahu. Bentar. Oke. Sudah, Bu, sudah terlihat, Bu. Sudah, dibesarkan ya tampilannya. Bu Guru sudah tua, jadi nggak kelihatan. Sudah, Bu. Sudah Ya. terlihat. Nah, di sini perintahnya alter table pembeli add alamat varchar. Jadi di sini nambah alamat ya, Bu. Iya. Hanya 50 karakter not null. Iya. Ketika di enter di sini hasilnya query-nya sudah oke. Nah, kemudian saya tampilkan, saya ketik describe pembeli, maka akan terlihat tambahan alamat yang ada di bawah ini. Gitu ya, Bu ya? Iya, pinter sekali Mas Koko. Iya, jadi benar ya perintahnya yang dimasukkan sama Mas Koko tadi, terus setelah dicek ya tabel untuk penambahan struktur ya, untuk menambahkan kolom alamat tadi sudah benar ya, seperti itu. Sampai di sini masih ada yang bingung mungkin untuk perintah tadi ya. Bu, saya pengen tanya. Ya. Itu ya sintak yang terakhir itu apa Bu namanya? Yang untuk ngapus itu? Yang drop. Iya. Iya. Bisa nggak kalau untuk menghapus dia? Untuk menghapus dia. Jangan dihapus ya, nanti menyakitkan kalau dihapus ya. Biarkan dia menjadi kenangan yang indah ya. Jangan bagus. Ya kirain sintak itu bisa buat ngapus dia gitu. Jangan Pak, biarkan dia tersimpan indah di sana ya. Gitu, dihapus Pak, ya. Kalau begitu. Makasih Bu. Kenangan indah katanya ya. Maaf. Bu, saya tanya satu, Bu. Boleh nggak, Bu? Iya, silakan. Ketika buat create table,
di situ kan misalkan create table pembeli buka kurung itu di enter dulu Bu ya? Iya. Di enter baru ketik ID-nya gitu Bu ya? Iya, nanti otomatis akan keluar ya, kayak anak panah itu, Oh, sesuai ketika yang buka kurung, dipraktikkan. jadi nggak perlu di enter gitu ya? Buka kurung otomatis keluar ya? Iya, nanti tinggal kita masukkan untuk nama-nama kolomnya, kemudian strukturnya tadi, mau tipe data apa, kemudian berapa panjang datanya ya, sesuai dengan kebutuhan ya, seperti itu. Ya, Bu, Ada lagi? Bu. Iya. Ada lagi? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau nggak ada, dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan. Iya, silakan. Mbak Cantik, silakan Mbak Yuli. Kasih, Bu. Pada pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan materi tentang pertama itu SQL. Kurang keras Mbak Yuli. Suaranya kecil banget, Bu. Ya, Mbak Yuli suaranya kecil banget. Ya. Dari materi hari ini, saya menyimpulkan yang pertama itu SQL merupakan singkatan dari struktur query. Aduh, ini bacanya gimana nih? Query language atau sering disebut query merupakan suatu bahasa language yang digunakan untuk mengakses database. Terus yang kedua, perintah SQL dikelompokkan menjadi 3, DDL, DML, dan DCL. Terus DCL adalah salah satu kelompok dalam perintah SQL yang meliputi 3 perintah, yaitu create, alter, dan drop. Nah, untuk yang create sendiri itu untuk menciptakan tabel atau indeks. Alter itu untuk mengubah struktur tabel. Drop itu untuk menghapus tabel atau indeks. Tapi jangan menghapus hatimu ya. Iya. Iya benar. Simpan. Oke ya, jadi memang benar sekali ya untuk kesimpulannya ya. Jadi SQL itu kenapa kok belajarnya pakai gini kok ribet amat? Kenapa nggak pakai yang GUI aja? Nah itu biar anak-anakku tahu. Soalnya biasanya kalau pas ujian UKK itu kadang anak-anak ditanya disuruh ganti struktur tabel dengan perintah SQL seperti ini, yang manual itu pada nggak bisa ya. Bisanya soalnya tinggal klik-klik di yang berbasis GUI-nya ya. Jadi biar anak-anakku lebih tahu ya secara secara langsung untuk penggunaan dari perintah-perintah SQL yang kita pelajari hari ini ya. Di antaranya ada create, alter, dan drop. Oke, demikian ya anak-anakku. Untuk minggu depan kita masih melanjutkan materi hari ini ya. Tadi ini DDL, besok kita belajar untuk yang DML-nya ya. Data Manipulation Language ya, kita akan memanipulasi data ya. Tapi untuk Mas Fuad dilarang untuk memanipulasi yang lainnya ya. Seperti itu ya. Oke, dari Ibu cukup sekian ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Oke ya, sampai ketemu minggu depan. Dari Bu Swisti banyak salah, mohon maaf. Hati-hati di jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.